Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Apakah kalian semua sehat? Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Kalau begitu Ibu absen saja ya. Adi Gunawan hadir. Ayu hadir. Dewi hadir. Doni hadir. Yoga hadir. Yuli hadir. Panji hadir. Bagus, semuanya hadir ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sebelum Ibu jelaskan, kalian baca dulu materinya selama 10 menit. Materinya tersebut ada di halaman 132. Baik, Ibu akan jelaskan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia terdiri dari 4, yaitu bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jadi, yang pertama, kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Jadi sebelumnya di Indonesia mempunyai iklim apa anak-anak? Ya, iklim tropis yang mempunyai 2 musim. 2 musim ini terdiri dari apa saja? Ya, musim hujan dan musim kemarau. Selain itu, di wilayah Indonesia terdiri dari gunung api yang aktif. Banyaknya gunung api menyebabkan tanah-tanah yang ada di sekitarnya menjadi subur. Selain itu, di Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu letak geografis yang bisa menyebabkan wilayah Indonesia mendapatkan sinar matahari yang bagus sepanjang tahun dan menyebabkan wilayah Indonesia tersebut subur. Selain itu, di Indonesia mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia merupakan wilayah yang cocok untuk kegiatan pertanian. Kemudian dilihat dari segi lahan, pertanian dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian basah dan pertanian kering. Jadi, pertanian lahan basah adalah bisa dijumpai dalam bentuk apa anak-anak? Dalam bentuk sawah. Sawah di Indonesia terdiri dari apa saja? Ya, benar sekali. Sawah itu terdiri dari sawah irigasi, sawah lebak, sawah tada hujan, dan sawah pasang surut.
Kemudian pada lahan kering, contohnya seperti kebun dan ladang. Tanaman yang dihasilkan dalam lahan pertanian yang kering itu bisa buah-buahan, sayur-sayuran, palawija, dan tanaman yang digunakan untuk industri. Dalam skala besar, kegiatan pertanian dalam lahan kering berupa perkebunan. Kemudian di atas yang dihasilkan oleh usaha perkebunan biasanya digunakan dalam bentuk kepentingan industri. Seperti apa saja? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, seperti pertanian kopi, teh, tembakau, apalagi? Ya, kelapa sawit dan karet. Sehingga dengan adanya hal itu di Indonesia menjadi wilayah yang cocok untuk kegiatan pertanian. Namun tidak semua wilayah yang di Indonesia bisa dijadikan tempat untuk bertani. Sehingga banyak masyarakatnya juga bekerja di bidang peternakan. Kegiatan beternak adalah suatu usaha pembudidayaan hewan agar bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Hewan yang dibudidayakan disebut dengan hewan ternak. Jadi, hasil dari peternakan tersebut bisa berupa misalnya sapi, ternak sapi. Hasilnya itu bisa berupa apa saja anak-anak? Ya, berupa susu, kemudian daging, kemudian kulit, kemudian hasil peternakan tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat. Hasil peternakan juga bisa diolah menjadi sebagai barang kerajinan. Contohnya seperti ternak angsa. Bulu-bulunya itu bisa digunakan sebagai kerajinan. Contoh lainnya seperti ternak domba, bulu-bulunya juga bisa digunakan sebagai jaket maupun kerajinan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa saja faktor-faktor yang mendukung usaha peternakan di Indonesia? Ya, benar sekali. Faktor yang pertama adalah ketersediaan pakan. Kemudian terutama tumbuh-tumbuhan yang cukup banyak seperti rumput. Jadi rumput itu bisa dimakan oleh hewan ternak. Hewan ternak yang makan rumput apa saja? Ya, sapi, kerbau, babi. Selain itu, yang menjadi faktor pendorong dalam usaha peternakan adalah iklim di Indonesia yang cocok untuk hidup beternak. Jadi, iklim di Indonesia itu iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu kemarau dan musim hujan. Selain itu, peternakan bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan dalam skala besar. Misalnya dalam skala besar
misalnya ternak hewan dalam skala besar, jumlahnya hingga memelihara sapi hingga 80 ekor. Itu kan skala besar. Kemudian peternakan hewan kecil. Misalnya dengan jumlah tidak lebih dari 5 ekor. Dan peternakan unggas. Peternakan unggas itu bisa berupa bebek, ayam, angsa, maupun kalkun. Kemudian selain bidang pertanian dan peternakan, kita lanjutkan ke bidang perikanan. Jadi Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai banyak pulau. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang maritim dengan wilayah laut yang sangat luas. Sehingga Laut Indonesia menyimpan potensi ikan yang sangat berlimpah. Selain di laut, Indonesia juga terdapat perairan darat yang sangat melimpah. Perairan di laut dan perairan di darat merupakan potensi yang bisa mendukung kegiatan perikanan. Berdasarkan perairannya, kegiatan perikanan bisa dibedakan menjadi apa saja? Siapa yang bisa jawab? Ya, perairan di darat dan perikanan darat dan perikanan laut. Kalau perikanan di darat itu contohnya budidaya ikan, yang ikannya itu ditempatkan di kolam, sungai, waduk. Jadi yang ditempatkan di kolam. Selain kolam, apalagi anak-anak? Selain kolam, sungai, dan waduk, apalagi? Ya, bisa di sawah dan tambak. Kemudian, kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ada dalam bidang kehutanan. Hutan merupakan kawasan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon. Kegiatan kehutanan bisa menghasilkan kayu dan non-kayu. Hasil hutan berupa kayu meliputi berbagai macam kayu. Contohnya seperti kayu jati, kayu bengkirai, dan miranti. Kemudian hasil hutan dari non-kayu bisa berupa buah, bunga, getah, dan madu. Sehingga potensi ini menjadikan Indonesia menjadi negara pengekspor kayu. Hasil ekspor menjadi salah satu pendapatan negara. Apakah ada dari kalian yang ingin ditanyakan? Kalau begitu, Ibu berikan tugas ya. Tugasnya adalah tugas individu. Tugasnya yaitu kalian mencari tahu kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Contohnya seperti negara tetangga kalian mempunyai usaha ternak, misalnya ternak ayam, merupakan kegiatan ekonomi dalam bidang perikanan. Jadi tugas individu yang bisa kalian buat dalam bentuk tabel maupun tidak tabel. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu simpulkan kegiatan ekonomi di Indonesia berupa bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau begitu, sebelum Ibu tutup, Ibu pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau begitu, Ibu tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.